Oke teman-teman, sekarang kita berada di lokasi Hitler Bunker ya. Jadi banyak yang nggak tahu sebenarnya, banyak yang nggak tahu bahwa di sini, areal ini, di bawahnya adalah dulunya Hitler Bunker. Halo teman-teman semua, balik lagi bareng saya Syarif Sapata. Hari ini kita ada di kota Zurich. Dan kita hari ini mau ke Berlin ya, naik mobil. Jadi ini kita di Zurich mau ke tempat kakaknya Simon, minjem mobilnya dia. Terus dari sini langsung ke Berlin. Kurang lebih perjalanannya makan waktu 8 jam dari sini. Hampir 9 jam. Hampir 9 jam, tapi kita bakal stop 3 kalian kurang lebih di Stuttgart, Nuremberg, terus Leipzig dan Berlin. Di situ udah Mas Diko udah nunggu, jadi kita bakal stay di tempatnya Mas Diko. Terus abis dari Berlin, ya ntar kita jalan-jalan sama Mas Diko ya. Ya udah, lanjut aja kita ke tempat kakaknya Simon. Bye. Wow. Nih jadi deket sini kompleksnya tempat tinggalnya kakaknya Simon. Dan dia kerja di deket sini ya Mon ya? Di perusahaan Zurich. Di asuransi Zurich. Dan cuma jalan 3 menit dari situ ya tadi. Enak banget rumah deket sini. Oke. Ayo kita masuk. Nih kayak gini rumahnya ya. Jadi kita harus naik lift. Ini rumah blok ya, kayak di Jakarta. Jadi inget rumahnya Fabi. Jadi inget apartemennya Fabi. Lantai 1 ya, nggak pakai tangga aja tadi. Yes, oke. Let's go. Bro. Oh, nggak ada orang. Halo, aku mau pinjam mobil. Was kostet? Woi, Nih bis. so sexy. Ya, abangku. Lihat nih, Gila. lihat beda banget ya. Extra noch schnell trainiert, nur für die. Wah, kakaknya Simon nggak mirip. Ja, hallo, meine indonesischen Fans. Hey, Tom Quick, ja, follow mir. Instagram. Oke. YouTube-Channel da oben. Aha. Super. Ayo kita masuk studio. Welcome to his trip. Und was gibt's noch? TikTok da oben. Ja. Das alles. Ini beneran kakakmu Mon? Kok nggak mirip? Super. Wow, Super. Wah. Yes. Bensinnya udah penuh. Nggak kelihatan. Oh ya teman-teman, vlog ini bakal sepenuhnya direkam pakai Huawei P40 Pro. Jadi buat kalian yang mau beli, kalian bisa ngeliat kualitasnya dari video ini sebelum kalian beli ya. Tapi aku bisa bilang sih kualitasnya bener-bener bagus HP ini. Cuman kelemahannya yaitu nggak ada Google Service ya. Tapi banyak triknya supaya kalian bisa dapat aplikasi yang pakai Google. No way Simon. Kamu udah beli semua ini? Wow. Kecilin. Nggak bisa ngomong aku. Panas ini. Keren juga, beli berapa ini? Ini berapanya? Ini 50. Udah kayak vlogger profesional kamu. Luas sih. Kamu harus bener-bener ngeluarin video kamu. Kalau enggak rugi dong. Ya ini Wow. pertama kali aku mau nge-vlog. Oke. Masih jauh teman-teman ya. Sampainya jam berapa? Jam 2 malam mungkin. No way, 3:30 pagi. Jam berapa? 3:30 pagi. 3:30. 3 AM. Wah, shit.
Tapi ini kalau nggak bikin breaks kan, nggak berhenti. Berarti kita nyampe jam 6 pagi ya? Oh my god. Aku lapar. Ya, kita ke pom bensin dulu ini teman-teman. Buka nggak? Oh, buka. Ya, goblok. Salah masuk jalur. Ya. Oke teman-teman, kita belanja dulu. Beli bensin sama makanan. Gue mesti beli ini dulu ya, beli kopi. Sama coklat mungkin ya. Beli banyak banget man. Oh, Chips. vitamin. Oke. Vitamin Aha. sama vegan chips snack. Chips semua vegan kali. Enak bro. Sama chips juga. Ini di pom bensin mahal banget harganya. Sama minum. Rivella, chips sama kopi. Ya paling asik tuh kalau jalan-jalan sambil ngemil. Mobilmu berantakan banget, Mon. Kan mobil aku. Mobil kakak. Tapi barang-barang kita sendiri sih yang bikin berantakan. Nah, ini karena Simon lagi nyobain vegan, dia beli chipsnya juga vegan ya. Lebih mahal nih, tapi katanya enak cobainnya. Enak. Wah, lihat tuh. Kayak ada kacang-kacangannya. Ini kayaknya protein, Mon. Ini dong. Protein chips. Dapat yuk. Kita udah masuk perbatasan Jerman, teman-teman. Ternyata Lumayan juga ya. si Surip. Coba kamu cerita. Kan sebenarnya alih-alih itu mobil berluk sana. Tadi aku nggak bisa ngerekam teman-teman gara-gara ada 6 polisi yang jaga perbatasan. Bikin aku malu. Hah? Kenapa? Aku tahu lihat kemana mereka staring ke aku. Ya kan Jadi matanya aku ya kemana? jadi Orang Swiss ya. awkward. Swiss paspor. Awkward gimana gitu ya? Ya apalagi kamu gak punya paspor. Aku punya paspor anjir. Oke teman-teman, sekarang kita udah di Jerman dan seperti yang kalian tahu di Jerman nggak ada batas kecepatan jalan tolnya. Cobain Simon, gas Simon. Mau berapa bro? Kecepatannya coba tunjukin. Wah, 200. No, bohong. Wah, udah dibalap sama mobil itu, Mon. Apalagi sama Suzuki Swift. Nggak terima, Mon. Okay. Tapi ya benar-benar teman-teman di Jerman ini bebas kecepatannya. Cuman nggak lama sih, mungkin bentar lagi 150, 150, 160, 170, 200, 300. Oh, 140. Bohong kamu. Ini revenge. Tuh, ya kan? Masih terang banget kan? Lihat nih jamnya nih. Wah, kelihatan nggak? Jam 8:30 tuh, lihat tuh. 8:30. Dan masih cukup lama sih sampai tujuan. Ya udah mungkin sampai di sini dulu aja ya. Nanti kita ketemu lagi kalau kita udah nyampe Berlin atau kalau kita stop di pom bensin yang agak terang ya. Soalnya kalau malam gelap repot nanti videonya. Oh teman-teman, gila banget. Nggak nyangka standar Jerman. Tadi aku nyobain ke sana nomor 3 horor. No. Tadi pas aku masuk gila. Oke, jangan, nggak mau aku. No, nggak boleh lihat aku. Kotor banget gila.
sampai tai-tainya di atas sembarangan gitu. Itu pasta. Nggak mau lihat aku. Tapi padahal bayar berapa? Mon? 70 sen. 70 sen ya? Tapi dapat kilo 10.000. Punya aku mana ya? Oh, bisa gratis 50. Bisa ini. 20 sen. Bayar 70 sen dapat. Aku udah. Nggak mau. Kalau mau beol sana aja. Udah nggak langsung masuk lagi, nggak jadi mau beol. Momon. Kita di tong pom bensin. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai di Berlin. Cukup lama juga perjalanannya. Aduh, sampai capek banget. 12 jam total sama berhenti-berhentinya ya. Oh, kita udah deket rumahnya Mas Diko. Gimana Pak Supir? Aman? Ngantuk? Kamu nggak kelihatan ngantuk kamu? Iya, ada yang kelihatan nih. Lihat tuh matanya. Karena pakai iPad. Matanya, wow. Oke. Gila aku. Ayo yuk keluar yuk. Udah ditunggu Mas Diko nih. Teman-teman, udah di Berlin. Kita hari pertama di Berlin ini. Dan kita bakal cari makan dulu. Dan kita bakal ke restoran tempat yang mana banyak sekali dulu orang Indonesia, mahasiswa Indonesia yang kesana ya. Jadi ini salah satu restoran yang bakal kita kunjungin ini tempat favoritnya orang-orang Indonesia yang tinggal di Berlin. Oke, dan kru kita bertambah. Sekarang ada Mas Diko di depan. Dan saya harus duduk di belakang nih. Cukup lancang Mas Simon membiarkan saya duduk di belakang. Tapi oke lah. Oke lah. Oke. Cuma diambil. Hah? Ngambil video. Jalan. Siap Mas Diko. Mas Diko ini guide terpercaya seluruh Eropa buat teman-teman yang mau ke Eropa setelah masa Corona berakhir, bisa menghubungi Diko Baskoro atau Simon Quick untuk wilayah Swiss dan sekitarnya. Oke. Let's go. Apa namanya? Diko Style. Diko Style nih lihat ya. GPS-nya nggak ada, nggak pakai GPS. Oh alah, GPS-nya ternyata di awas kalau nanti kamu nggak bisa ini. Itu kena radiasi kamu kok. Iya, Kalau taruh sini nggak bisa ini. nanti otongmu Ambil ICW nggak berfungsi lagi. Ya teman-teman, kita bakal ke restoran El Rida atau kalau kata orang Berlin Kubide. Dan ini restoran yang aku bilang banyak banget orang Indonesianya sini. Dan ini pertama kali juga buat Simon, buat Mas Diko udah sering banget. Yuk jalan ya. Oh, kamu apa? Dua. Aku nomor 2. Dua. Satu. Oke, jadi teman-teman spesialnya di sini sebenarnya sambelnya ya. Jadi sambel ini nggak tahu juga, sebenarnya nggak spesial sih rasanya, cuman sensasinya gitu loh. Jadi kamu kalau makan ke sini selalu dapat teh gratis dan bebas kamu mau ngisi refill berapa kali ya. Dan sambelnya juga nggak pedes banget, cuman itu tadi sensasinya, rasanya biasa aja sih menurutku. Oke teman-teman, ini udah datang masakannya. Jadi cara makannya pakai butter begini, ditaruh di atas nasinya ya. Nah, jadi ini kayaknya daging kambing 2 di piring. Sebenarnya saya udah ngurangi makan daging ya. Cuman karena di Berlin ini spesial banget tempat ini. Jadi kenangan masa lalu. Makanya saya bikin pengecualian di sini. Wow, luar biasa deh pokoknya ya.
Lihat tuh. Ya udah kita cobain ya. Oke. Ya teman-teman, kita sekarang di depan kita itu ada Siegessäule. Siegessäule artinya apa namanya? Monumen Victory. kemenangan. Dan sebenarnya Siegessäule ini dulunya lokasinya tepat di depan ini ya, depan parlemen. Cuman dulu di depan parlemen, di depan Brandenburger Tor. Cuman karena waktu dia kalah sama dari Prancis, Jerman, itu dicolong sama Napoleon sebagai souvenir kemenangan. Tapi akhirnya dikembalikan lagi. Tapi lokasinya dibuat beda sekarang. Das ist nichts, ey. Macht das Heil links sein. Ya teman-teman, di depan kita itu udah ada Brandenburger Tor. Yang di sini. Enggak usah. Jalan aja. Ya foto. Nggak usah. Mau foto-foto man? Boleh. Oh mau foto deh. Ya. Kalau bisa. Ya bisa. Kita foto-foto di sini sebentar. Wow. Oke teman-teman, sekarang kita di depan Brandenburger Tor. Nih kenangan saya masa lalu nih. Ini yang menyebabkan saya dulu pengen banget ke Jerman. Gara-gara mainan game, ada saljunya, tumpukan saljunya di situ. Aduh. Nyangkut kakiku. Aduh. Simon Ini gimana? apa namanya ini? Tierpark kan? Tiergarten. Yang paling gede di Mas Diko udah berapa lama tinggal di Berlin? 6 tahun. 6 tahun, wah. Udah lama juga ya, dulu saya 7 tahun. Setahun lagi udah sama kayak saya nih, Mas Diko. Nah, sebelahnya Brandenburger Tor ini ada Embassy Amerika. Prancis juga, pokoknya semua ini ya, aliansi dulu yang mengalahkan Jerman. Dapat lokasi embassy yang bagus mereka. Namanya pemenang. Nah sekarang kita tuh udah kelihatan kan? Udah kelihatan belum di kamera? Belum. Oke teman-teman, sekarang kita ada di Holocaust Memorial tuh. Sekarang bahkan udah ada yang jaga kan? Sekarang ada yang jaga teman-teman, jadi kita nggak bisa sembarangan di sini. Oke, jadi perlu diketahui nih monumen bersejarah teman-teman. Jadi ya ibaratnya kayak kita ke Taman Pahlawan lah, ke Taman Pahlawan, apa sih namanya, Monumen Pahlawan ya, Monumen Sumpah Pemuda. Jadi harus yang sopan lah, menghargai sejarah bangsa orang ya. Nah itu kedutaan Amerika sebelahnya. Di belakang kita itu ada tower apa ya namanya kalau bahasa Indonesianya, Pak juga. Oke, kita masuk sini ya. Nih, jadi tuh Simon ada di situ. Ini kayak tempat apa? Second hiding. Hide and seek. Terus nanti di belakangnya ada museum juga. Cuman gimana ya masuknya? Agak lupa saya tempat masuknya di mana. Oke teman-teman, sekarang kita berada di lokasi Hitler Bunker ya. Jadi banyak yang nggak tahu sebenarnya, banyak yang nggak tahu bahwa di sini, areal ini, di bawahnya adalah dulunya Hitler Bunker. Jadi tempat persembunyian Hitler terakhir kalinya sebelum dia akhirnya bunuh diri ya. Jadi di areal parkir ini. Dan konon kabarnya sengaja dibuat jadi tempat parkir supaya tidak ada orang-orang yang ngefans sama Hitler
yang menjadikan tempat ini sebagai tempat sakral gitu. Jadi sengaja dibikin tempat yang biasa aja, yang nggak ada monumennya, nggak ada, cuman ada info pemberitahuan aja sedikit ya di situ tuh. Di depan situ ada pemberitahuannya, informasi apa sebenarnya tempat ini. Oke, jadi lihat nih, arealnya tuh biasa-biasa banget kan, kayak bukan tempat bersejarah, tapi memang sengaja dibikin seperti ini oleh pemerintah Jerman. Oke. Tuh, lihat. Nah, ini informasinya di sini nih. Jadi ada petanya. Bahkan ada petanya di mana lokasinya. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah berada di depan gedung parlemen Jerman, dan sekarang sudah sangat dijaga ketat sekali ya. Dulu waktu saya masih awal-awal di Berlin itu masih terbuka sebenarnya, nggak perlu seperti ini. Dan lihat tuh, nah ini dia parlemen Jerman di kota Berlin ya. Sebenarnya ada ininya juga sih, ada turnya masuk ya. Cuman kalian harus daftar di tempat ini, terus bisa masuk. Saya dulu waktu kuliah politik di Berlin sebenarnya bisa ngikutin pas rapat bahkan ya. Jadi kayak ada tempat duduk di atasnya situ yang kalian bisa nonton ketika mereka sedang melakukan rapat di parlemen. Wow, lihat nih ada sungainya teman-teman. Kantor Avengers. Hah? Kantor Avengers. Kantor Avengers? Kok bisa? Di filmnya. Di filmnya? Aku belum nonton. Lihat tuh. Sungai. Di belakangnya itu ada menara khas yang di Berlin ya. Ya asik juga ya nongkrong di sini. Suasananya bagus Mas Diko. Wow. Ini kantornya Avengers. Oke. Diese wurde nach dem Ziel gebaut, seit 1894 nach dem Entwurf des Architekten Oke teman-teman, kita tadi udah jalan-jalan sedikit ke lokasi terpenting di Berlin ya. Jadi kalau kalian ke Berlin, kalian harus kunjungi tempat-tempat tadi yang kita udah kunjungin. Dan sekarang kita ke arah Prenzlauer Berg. Prenzlauer Berg itu tempatnya yang kita bisa ngopi, banyak kopi-kopi yang bagus ya, kecil-kecil tapi atmosfernya tuh bagus gitu, menarik ya. Dan jadi Berlin ini lokasinya tuh beda-beda ya suasananya. Yang tadi kita tempat makan di restoran El Reda itu lebih ke apa tuh, suasananya lebih ke Arabik gitu ya. Terus nanti kalau ke Prenzlauer Berg ini lebih ke kafe-kafe Eropa gitu. Dan tadi tempat-tempat kita foto tadi lebih ke kayak
pusat turistik, pemerintahan gitu-gitu ya. Dan di Berlin ini nggak ada pusat yang benar-benar pusat gitu, nggak ada ya. Jadi benar-benar terpisah gitu sesuai selera kalian yang mana. Oke, yaudah lanjut lagi nanti ya. Oke teman-teman, sekarang kita ada di Prenzlauer Allee. Ini di tempat daerah namanya Prenzlauer Berg, dan di sini dekat sekali dengan tempat saya dulu kerja ya. Kerja mencari nafkah sebagai tukang pencuci piring. Ayo saya tunjukin lokasinya. Hah, ayo. Oke teman-teman, jadi itu restoran di depan kita itu adalah tempat saya dulu kerja. Cukup lama saya kerja di situ, 7 tahun mungkin ya. 7 tahun, dan saya kerja sebagai pencuci piring awalnya, dan akhirnya setelah 3 tahun kerja di situ saya boleh menjadi asisten koki, dan ya banyak kenangannya di situ deh pokoknya. Saya sengaja agak dari jauh karena kalau saya dekat dan ketemu dengan yang punya, saya bakal harus lama nongkrong di situ ya, harus ngobrol lama. Dan mungkin lain kali lah saya kesana kalau nggak bareng Mas Diko sama Simon ya. Jadi bisa ngobrol-ngobrol sama yang punya agak lama gitu. Oke teman-teman, hari ini hari Sabtu kita mau sarapan di Toko Indonesia, restoran orang Indonesia. Tutup ya? Wih, tutup kan? Berapa puluh tahun kita nggak ketemu ya, Pak? Nggak tahu juga tuh. Sehat, udah Pak? lama. Ya, sehat-sehat. Apa kabar? Kamu di Swiss katanya sekarang. Iya. Duitnya lebih kencang ya? Apa? Duitnya lebih kencang ya? Tuh, jadi konsepnya sederhana banget sini. Kayak ada jendela, kalian bisa pesan. Ada 2 jendela. Dua jendela, terus bisa ordernya, menunya. Ini ordernya pakai telepon gini? Pakai telepon, Pak. Seriusan? Enggak kan. Terus ada tuh menunya, menu Indonesia, nasi campur, nasi jamu, nasi kucing, buset deh. Lu bikin tahun berapa sih? Apa? Bikinnya tahun berapa? Jamunya? Enggak, ini toko restoran, bukan restoran sih, apa sih namanya? Jadi nggak bingung, nyebutnya juga bingung. Venue. Tahun berapa mulai? Verein sendiri sebetulnya kolektif yang bikin Verein sebetulnya 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Oh, oke. Kalau division kita kolektifnya sebetulnya setahun setengahan. Setahun setengah. So division tuh yang Indonesia. Oke. Tapi tempat latihan sebenarnya ya sebelumnya, tempat ini ya. Iya, kayak jadi seniman kebanyakan yang di sini itu mereka teater sama seni tari. Terus kita masuk, kita lebih ke musik, teater musik. Tapi semuanya suka masak gitu. Jadi semuanya rata-rata suka bikin kayak pop up. Oke. Di macam-macam tempat. Cuman kita sharing dapurnya di sini. Kadang-kadang sih kita perform juga di sini sebetulnya. Oke. Cuma gara-gara masuk ke dalam di sini ada panggung. Cuy, masuk dalamnya. Cuman lagi berantakan. Lo mau datang di enggak lah. Panggungnya. Oke. Teman-teman, jadi di Berlin ini banyak juga restoran Indonesia atau rumah makan Indonesia ya. Ada Nusantara, ada Mabuhay, ada apa lagi kok? Tuk-tuk, tempatnya Mas Ronald. Di tuk-tuk aku pernah kerja juga. Sama mana lagi kok? Ada baru sate Handoyo. Sate Handoyo. Jadi kalau di Berlin ini nggak susah nyari makanan Indonesia ya. Wow, so cool. Ntar lu kok, lihat lu. Wow. Vegan satu. Nih vegan jadi-jadian, coba kita lihat. Wow, loh kok ini vegan pakai ini? Pakai ayam? jamur kok itu. Oh jamur ya? Kayak ayam? Iya. Soalnya ini
Beatsirnya vegan friendly. Vegan friendly. Selalu ada vegan menu. Pakai gudeg yang paling most wanted. Ini punya siapa nih? Punya kok. Wow. Vegan gudeg, teman-teman. Lihat tuh. So, kita mau cobain dulu menu vegan. Di tempatnya apa sih namanya? Sari-sari SINJ. Sari-sari itu kolektifnya tempat kita namanya sebenarnya si Lokarasa itu. Oh ini. Kolektif tuh apa sih? Jelasin dong. Kolektif tuh maksudnya apa sih? Kolektif maksudnya segerombolan orang yang bikin sesuatu bareng-bareng, Pak. Aha, oke, perkumpulannya gitu ya. Iya. Kolektif. Kongsi. Gitu. Kolektif bahasa Berlinnya. Sindikat sebetulnya. Bahasa keren Berlinnya kolektif gitu ya. Simon, di mana kita sekarang? Kita lagi di tempat currywurst. Currywurst ya. Sosis curry. Currywurst itu khasnya sini ya. Wow. Gimana so far Berlin? So far so good. Nein. Na komm. Total grobmäßig. Nein, Mann, Spaß. Alles Gute, Freunde. Habt einen schönen Abend. Gleichfalls.